Halo semua, selamat siang. Jumpa lagi dengan saya Wigion Muhammad pada pertemuan kali ini. Salam persahabatan buat para peternak, para pedagang, dan juga para penjagal sapi di seluruh Indonesia. Semoga tetap dalam keadaan sehat walafiat. Di depan saya ini terdapat satu hasil buruan dagangan yang hendak disiapkan untuk dibawa ke pasar sapi Sabtuan atau pada hari Sabtu setelah ini. Untuk lokasi pasarnya pastinya tetap di Pasar Wonoasih, Kota Probolinggo. Pengambilan sapi ini tidak jauh dari rumah saya sendiri, yaitu di Desa Tempuran, Kecamatan Bantaran, Kabupaten Probolinggo. Sapi ini sapi jenis semi, yaitu lokal dan Jawa. Sapinya tidak terlalu besar, untuk harganya juga ke bawah harga 20-an. Sebetulnya sebelum ditaruh di tempat di tempat ini terjadi pemotongan kuku atau sedang melakukan pemotongan kuku dengan cara dipahat, juga pakai sabit seperti itu. Hanya saja videonya hanya selintas karena karena tidak ada teman, kekurangan rekan untuk melakukan video seperti itu. Jadinya terpaksa hanya melakukan video dengan cara singkat-singkat.
Untuk kaki sapi ini tidak terlalu bagus. Di bagian belakang juga kukunya panjang-panjang. Untuk kaki bagian depan agak turun sedikit. Tapi ini sudah bukan sapi yang hendak disiapkan untuk petani untuk dipelihara. Ini kemungkinan besar akan dijajakan ke proyekan. Yang biasanya proyekan itu beragam dari macam-macam tempat. Ada yang tim dari Surabaya, ada yang dari Mojokerto. Bahkan juga kadang ada juga dari Madura. Sapi ini kalau dibilang tua, belum tua, karena giginya belum lepas, belum ada yang lepas giginya. Hanya saja dagingnya kalau dilihat dari segi luar, dagingnya sepertinya bagus, padat. Ciri-cirinya sapi terlihat keras. Dari sisi luar terlihat keras. Terus di bagian bahu yang menandakan dagingnya biasanya bagus, ada semacam bekas keringat yang kemudian bercampur dengan abu seperti itu. Ini seperti di bagian bahu dan leher, agak kekuning-kuningan. Orang sini kadang menyebutnya agak kuning, ada yang menyebutnya agak coklat seperti itu, macam-macam bergantung dari penyebutan masing-masing. Jadi karena faktor kaki yang tidak terlalu bagus, terhusu yaitu di bagian kaki 2 di bagian depan. Jadi kalau dibawa kemana-mana, dibuat berjalan agak pincang. Seperti yang saya sebutkan barusan, karena faktor kaki yang
tidak terlalu bagus seperti itu, agak turun kakinya. Biasanya faktor alas di kandangnya seperti itu. Untuk berjalan kemana-mana itu sapinya agak pincang. Bisa dilihat sendiri bentukan kakinya. Kalau dilihat dari segi postur sapinya, kemungkinan ini udah tidak akan banyak pembesaran seperti itu. Tingginya juga pastinya cuma tinggal sedikit lagi. Kalau untuk dari segi bobot tidak bisa diketahui, bergantung perawatan. Semakin perawatannya bagus, mungkin sapi semakin membengkak seperti itu, atau semakin gemoy, semakin gemuk. Kembali membahas soal sisa keringat yang ada di bahu sapi. Untuk sapi yang udah siap dijagal dan hendak dijual atau dibawa ke pasar, alangkah baiknya para peternak atau petani yang memelihara sapi seperti ini jangan sampai dimandikan agar sapi terlihat keras seperti itu dari segi dagingnya. Agar kelihatan kalau sapi itu dagingnya padat, tidak seperti agar-agar gitu. Jadi terlihat keras seperti itu. Para jagal sangat berminat dengan sapi-sapi yang kelihatannya sangat keras seperti ini. Itu bekat keringat kuningnya. Ini memang sengaja nggak dimandikan. Di bagian bahu memang sengaja tidak disentuh oleh air. Kalau untuk di bagian pantat, tadi sempat dikasih air, dibersihkan. Kotoran-kotorannya, sisa-sisa kotorannya itu dibersihkan. Sapinya sangat kos-ngosan karena faktor cuaca yang sangat panas ekstrim di kota Probolinggo. Mungkin di wilayah lainnya juga mengalami hal serupa soal kepanasan ini. Di bagian ini adalah proses atau usaha supaya perut sapi yang hendak dibawa ke pasar Sabtu pada tanggal 30 September 2023 terisi atau kenyang. Proses ini untuk bahasa Indonesianya saya belum paham itu apa. Namun dalam istilah Madura, econdangin. Ini yang disebut suatu peristiwa untuk berisi perut sapi. Econdangin. Proses ini diperhatikan hanya untuk sapi-sapi yang biasanya agak rewel seperti itu. Untuk minum sendiri itu sangat susah, jadinya terpaksa harus dibikin dengan cara seperti ini. Karena kalau tidak dipaksa dengan proses seperti ini,
sapi akan kelaparan dan perutnya kosong, kempes seperti itu. Dan untuk sapi jantan kurang ganteng kalau sedang dalam kondisi lapar. Bahan campuran yang dipakai untuk pengisian perut sapi ini yaitu katul atau dedak padi yang dicampur dengan ampas biasanya. Ini katulnya atau dedak padinya. Sedangkan itu adalah hasil olahan yang sudah dicampur dengan ampas tahu. Untuk pembelian atau pengambilan ampas tahu khusus daerah area Bantaran dan sekitarnya, biasanya pembelian dilakukan di pabrik tahu yang berada di daerah Wonwasih. Untuk sekarang harga per bandolnya itu sekitar 9 sampai 10 ribu. Setelah proses pemberian campuran dedak padi, air dan ampas diberikan, inilah penampakan sapinya. Badannya menjadi lebih melar, perutnya membengkak seperti itu. Buat para penonton semua, berhubung hari sudah menunjukkan sangat siang, maka video yang saya lakukan ini akan segera berakhir. Sekarang waktu sudah menunjukkan jam lebih dari
jam 12 siang. Biasanya kalau saya tidak memiliki dagangan, sekitar lebih dari jam 11 siang saya sudah berangkat ke pasar untuk mencari dagangan di pasar seperti itu. Berhubung saya memiliki dagangan, sekalipun itu satu, maka saya terlebih dahulu membantu bapak untuk merawatnya sebelum hendak disiapkan untuk ke pasar sapi. Sapinya pun kelelahan seperti itu. Buat para penonton, sekali lagi saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Semoga video yang saya lakukan memiliki daya nilai yang positif serta bermanfaat bagi kita semua. Salam persapian dan juga salam kasih sayang bagi seluruh umat manusia. Terima kasih yang sebanyak-banyaknya.